Suatu hari, Sunan Giri sampai di sebuah daerah yang masih berupa hutan dan pegunungan. Daerah ini sangat sepi dan jarang dihuni oleh manusia. Sunan Giri merasa tertarik dengan daerah ini, karena ia melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ia juga merasakan adanya aura spiritual yang kuat di daerah ini, yang menandakan bahwa daerah ini memiliki keberkahan. Sunan Giri kemudian memutuskan untuk menetap di daerah ini dan membangun sebuah pesantren. Ia juga mengajak para pengikutnya untuk ikut bersamanya. Sunan Giri dan para pengikutnya kemudian membersihkan hutan dan menanam berbagai tanaman, seperti padi, jagung, sayur, dan buah-buahan. Mereka juga membuat sumur, irigasi, dan jalan. Sunan Giri juga mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kepada para pengikutnya dan penduduk sekitar. Lama-kelamaan, daerah ini menjadi ramai dan berkembang. Banyak orang yang datang ke daerah ini untuk belajar dari Sunan Giri atau sekadar berdagang dan bermukim. Sunan Giri kemudian memberi nama daerah ini dengan nama Wonogiri, yang berasal dari kata wana yang berarti hutan dan giri yang berarti gunung. Nama ini menggambarkan kondisi daerah ini yang dulunya berupa hutan dan pegunungan. Sunan Giri juga mendirikan sebuah masjid di daerah ini, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid ini dibangun dengan arsitektur yang sederhana namun kokoh dan indah. Sunan Giri juga menempatkan sebuah batu besar di depan masjid, yang disebut sebagai Jati Donoloyo. Batu ini dipercaya sebagai batu saksi yang menyimpan berbagai peristiwa penting yang terjadi di daerah ini. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di Wonogiri adalah perjuangan Raden Mas Said, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegarai. Raden Mas Said adalah putra dari Pangeran Mangkunegoro, yang merupakan adik dari Pakubuwono II, Raja Mataram. Raden Mas Said tidak senang dengan kebijakan Pakubuwono II yang tunduk kepada Belanda dan menyerahkan sebagian wilayah Mataram kepada mereka. Raden Mas Said kemudian memberontak terhadap Pakubuwono II dan Belanda, dan memimpin pasukan yang terdiri dari rakyat jelata, abdi dalem, dan para ulama. Raden Mas Said bergerilya di berbagai daerah, salah satunya adalah Wonogiri. Di Wonogiri, Raden Mas Said mendapat dukungan dari Sunan Giri dan para pengikutnya. Mereka bersama-sama melawan pasukan Belanda yang datang mengejar Raden Mas Said. Perjuangan Raden Mas Said berlangsung selama beberapa tahun, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Belanda dan Pakubuwono II. Raden Mas Said kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Mangkunegaran, yang berpusat di Surakarta. Raden Mas Said juga memberikan penghargaan kepada Sunan Giri dan Wonogiri, dengan memberikan gelar Kiai Gede Wonogiri kepada Sunan Giri dan menjadikan Wonogiri sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Sejak saat itu, Wonogiri menjadi daerah yang penting dan bersejarah. Wonogiri juga terus berkembang dan maju, hingga menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Wonogiri juga terkenal dengan berbagai kekayaan alam dan budayanya, seperti Waduk Gajah Mungkur, Gunung Giri, Bakso Wonogiri, dan lain-lain. Wonogiri juga menjadi daerah asal dari beberapa tokoh terkenal, seperti Presiden Joko Widodo, penyair Rendra, dan lain-lain. Itulah kisah asal-usul kota Wonogiri, yang merupakan salah satu kota yang memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan menghibur Anda. Terima kasih telah membaca cerita yang saya buat.